Shalom. Selamat pagi sahabat Laskar Kristus dimanapun kita berada saat ini. Saya harap kita selalu sukacita dan tetap sehat di dalam Tuhan Yesus. Di saat pagi hari ini saya akan memberikan kesaksian pribadi di mana dulu saya hidup sebagai seorang yang mengenal Kristus, di mana orang tua saya adalah orang Kristen, saya juga lahir besar dari Kristen. Tetapi kehidupan saya sebenarnya tidak mencerminkan bahwa hidup sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Bagaimana di mana waktu itu saya bisa datang ke gereja terkadang, tetapi saya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Misalnya saya sering minum minuman keras atau alkohol. Saya sering ikut masuk dalam pergaulan bebas, misalnya masuk dalam komunitas teman-teman yang dalam melakukan perkelahian. Saya sering berantem, terus saya sering merokok, dan saya juga melakukan pacaran yang tidak sehat. Dan saya percaya bahwa hal-hal yang saya lakukan itu, waktu itu saya berpikir bahwa itu adalah baik. Dan teman-teman saya juga merasa bangga bahwa hal-hal yang saya lakukan itu, bahwa itu saya luar biasa. Dan mereka bangga. Dan termasuk diri saya pribadi, saya merasa bangga bahwa saya bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi karena apa? Pengenalan saya akan Kristus belum secara sungguh-sungguh. Di mana di tahun 2018-19 saya mengalami sakit. Dan setelah saya mengalami sakit yang berat dan diagnosa dokter, saya mengalami sakit komplikasi di mana ada beberapa penyakit yang saya derita, di mana ada penyakit paru-paru, asam lambung, ada tifus, ada lever. Dan dari situlah muncul di mana saya mengalami kelemahan tubuh dan tubuh saya menurun sangat drastis. Di mana saya masuk di rumah sakit, saya dirawat, dan waktu itu dokter mengatakan bahwa karena mereka melihat kondisi tubuh saya, mereka merasa bahwa saya tidak bisa disembuhkan lagi. Tetapi kakak saya mengingatkan kepada saya bahwa meskipun saat ini kamu secara badan jasmani kamu mungkin kamu merasa bahwa kamu tidak bisa akan sembuh lagi, tetapi percaya bahwa kamu mempunyai Tuhan. Di mana kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, iya, saya percaya kepada Tuhan. Ya, kamu harus beriman kepada Yesus. Sebab apa? Di dalam nama Yesus kamu akan diselamatkan. Tetapi bukan berarti kamu katakan bahwa kamu diselamatkan atau kamu akan mengalami kesembuhan langsung serta-merta kamu sembuh. Tetapi kamu akan mengalami proses di mana kamu akan dirawat di rumah sakit, di mana ada perawat yang nanti akan merawat kamu ataupun bapak ibu dokter yang akan merawat kamu. Dan kamu akan mengalami proses demi proses, baik itu makanan minuman yang kamu makan ataupun obat-obatan yang nanti kamu akan minum. Kamu harus mengikuti itu semua. Kamu harus rendah hati dan turut mengikuti, menekuni segala jenis makanan dan obat-obatan yang kamu akan minum dan makan itu. Dan saya di waktu itu kakak mengingatkan saya pun rasa terharu. Sebab apa? Waktu itu memang saya mengalami kelemahan tubuh. Dan saya merasa bahwa saya sudah tidak ada yang bisa menolong saya. Tetapi waktu itu kakak saya mengingatkan saya bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang bisa menolong saya. Dan dari situlah saya menangis. Saya merasa terharu dan saya menangis. Dan di dalam puji Tuhan dalam perjalanan sekitar pengobatan dalam 1 tahun, saya rawat nginap di dalam rumah sakit 1 bulan, rawat jalan 8 bulan. Pas di 9 bulan saya mengalami kesembuhan. Dan dokter mengatakan bahwa kamu sudah sembuh, tetapi yang paling terpenting adalah kamu harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saat itu saya juga sering di dalam masa perawatan saya yang dirawat oleh dokter-dokter itu, saya juga sering didatangi oleh hamba-hamba Tuhan. Dan mereka terus mengingatkan saya bahwa waktu nanti kalau kamu sudah sembuh, kamu harus melayani Tuhan. Dan waktu itu saya mengambil keputusan dan saya bernasar kepada Tuhan. Saya katakan bahwa Tuhan,
Saat ini saya sakit, tetapi saya percaya bahwa suatu saat Tuhan sudah sembuhkan saya akan mau melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Segala jenis bentuk pelayanan yang Tuhan Yesus kasih, saya akan melayani dengan sungguh-sungguh. Dan waktu itu saya bernasar kepada Tuhan, saya berjanji kepada Tuhan bahwa saya akan melakukan semua itu. Dan setelah saya sembuh, saya masuk di dalam dunia pekerjaan. Dan saya berpikir bahwa ternyata bernasar saya atau janji saya kepada Tuhan itu tidak serta-merta yang saya katakan itu bisa saya lakukan. Sebab apa? Saya mau dikatakan saya mau melayani Tuhan, tetapi saya nggak bisa berbicara, saya tidak berani, saya orangnya introvert, dan saya merasa bahwa sulit sekali untuk saya melawan semua kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan dalam diri pribadi saya. Tetapi saya terus mau berusaha, saya mau terus belajar. Dan waktu dalam perjalanan 2019 sampai di 2023, di mana itu adalah sebuah proses, saya memasuki dalam suatu proses yang sangat luar biasa. Dan di tahun 2022 bulan Juni tanggal 26, pas hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana disitulah tanda perubahan hidup saya. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Di situ sebelum 3 hari, sebelum tanggal 26, dalam 3 hari itu saya berdoa, saya puasa, saya tidak makan dan minum, saya hanya di kamar berdoa, baca firman Tuhan, dan saya tidur. Di hari yang pertama saya berpuasa dengan lancar. Di hari yang kedua saya tidur. Di siang hari sekitar jam 12 saya bermimpi, dan di mana ada suara Tuhan yang berkata seperti ini. Saya dengar dia katakan seperti ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Waktu saya dengar perkataan atau suara itu, saya tidak tahu itu suara dari mana. Tapi pas saya mendengar itu, saya bangkit bangun langsung. Saya merasa terharu dan saya menangis sejadi-jadinya. Dan saya mempunyai kerinduan yang besar untuk cepat-cepat untuk mengambil Alkitab, dan saya mau cari ayat itu. Apakah itu terdapat di pasal mana, ayat berapa gitu. Dan tiba-tiba saya membuka Alkitab, langsung ditunjuk di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Dan ayat itu memang benar-benar nyata bunyinya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana kehidupan saya sebelumnya, saya adalah seorang pribadi yang hidupnya sombong, hidupnya angkuh, hidupnya mau menang sendiri dan tidak peduli dengan sesama saya. Dan saya sulit untuk mengasihi sesama saya. Secara pribadi saya merasa bahwa diri saya yang paling kuat dan saya paling hebat. Dan waktu itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya diingatkan oleh Tuhan, dan Tuhan mengingatkan kepada saya, menegur saya. Tuhan mau menuntun saya, Tuhan mau siap memproses saya, bahwa saya harus siap untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saat itu saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya menangis. Ya Tuhan, saya siap untuk mau dituntun oleh Tuhan. Saya siap untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Tuhan yang boleh dapat mengarahkan hidup saya. Dan saya mengalami perubahan. Di mana di dalam perjalanan itu saya terus memuji, menyembah. Saya nggak makan, nggak minum. Di hari yang ketiga, malam jam 1 atau jam 2, saya tidur. Dan di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan saya. Saya mengalami perjumpaan yang pribadi, di mana saya tidak pernah merasakan kasih sukacita. Saya tidak pernah merasakan damai yang saya rasakan, yang waktu itu saya rasakan. Di mana saat itu saya merasakan sangat sukacita. Dan saya kepingin tidak mau kembali lagi. Saya mau ada di situasi dan keadaan ataupun di tempat itu. Sebab di tempat itu paling indah. Di keadaan itu keadaan yang paling damai. Keadaan yang paling bersukacita. Dan saya, waktu saya sadar bangun, saya menangis sejadi-jadinya. Dan waktu itulah sekitar jam 4 pagi. Saya menyiapkan diri saya pergi beribadah. Dan waktu itu saya berdoa di dalam gereja. Saya bilang, Tuhan, saya mau mengikuti Engkau. Saya mau untuk dituntun oleh Engkau, Tuhan. Saya merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Saya mau supaya jangan menuruti apa keinginan saya atau kehendak saya, tetapi biarlah semuanya boleh terjadi menurut kehendak Allah Bapa yang ada dalam surga. Menurut Tuhan Yesus Kristus yang saya sembah. Di mana Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup saya. Dan disitulah saya mengalami perubahan. Saya mempunyai kerinduan yang besar, saya akan masuk dalam sekolah Alkitab.
Sebab apa? Saya belum mengenal banyak tentang kebenaran firman Allah. Disitulah saya mengambil keputusan, dan tahun 2023 bulan Juni-Juli saya masuk daftar di sekolah teologi. Dan saya bersyukur bahwa saya mengalami perubahan hidup. Saya percaya bahwa saya tidak sempurna. Meski saat ini pun saya masih mengalami banyak kekurangan. Tetapi apa? Saya mau supaya terus diproses oleh Tuhan hingga hari demi hari untuk semakin serupa dengan Kristus, di mana saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan Yesus boleh dapat menjemput kita, orang-orang yang percaya, kita boleh dapat memakai tubuh kemuliaan itu. Dan kita percaya bahwa saat ini kita semua orang-orang pengikut Kristus atau laskar-laskar pengikut Kristus siap untuk mau memberi diri kepada Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus yang pimpin hidup kita. Dan apa? Tujuan kita sudah diselamatkan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus telah diberikan kepada kita semua. Sebenarnya kita tidak dapatkan semuanya itu, tetapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita, makanya dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, orang yang berdosa. Dan saat ini kita sudah diselamatkan, maka kita harus mempergunakan kasih anugerah ini sebaik mungkin untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Cara hidup kita, karakter, perbuatan, tindakan kita untuk terus lebih baik hari demi hari, sehingga orang di luar orang melihat kita bahwa ada gambaran tubuh Kristus yang ada dalam diri kita. Dan yang paling terpenting, tugas yang paling terpenting, di mana amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Di mana Matius 28 ayat 18, 19, 20 dan 21, 20 ini mengingatkan kita bahwa ini adalah amanat agung, ini adalah pesan yang sangat penting, perintah bahwa yang harus seorang prajurit Kristus, seorang pengikut Kristus harus melakukan perintah ini. Jadi perintah ini bukan hanya sekedar sebagai tugas dari pelayan atau pekerja gereja atau hamba Tuhan atau misionaris atau penginjil atau pendeta, tetapi ini adalah tugas kita bersama, tugas-tugas di mana orang yang telah mengikut Kristus atau yang dikatakan Kristen, pribadi-pribadi Kristen harus menjadi saksi Kristus. Di mana pergi? Kita pergi dan memberitakan Injil. Injil adalah, kita ketahui semua, adalah kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah keselamatan. Di mana kita ketahui Injil adalah Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia, mati di atas kayu salib, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus ada pengampunan dosa dan keselamatan jiwa. Sebab itu maka sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan Yesus atau bagi kita orang-orang pengikut Kristus harus memberitakan Injil. Sebab itu adalah perintah bagi kita semua pengikut-pengikut Kristus. Dan kita harus terus bersuka cita, lakukan semuanya itu dengan penuh tulus, keikhlasan hati. Lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita semua semakin kecil, semakin direndahkan, tetapi nama Tuhan Yesus Kristus yang semakin ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kiranya inilah menjadi kesaksian pribadi saya. Kesaksian pribadi ini bisa dapat saling menguatkan kita untuk hidup di dalam kasih persaudaraan di dalam tubuh Kristus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.